Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka melaksanakan perkuliahan untuk hukum asuransi syariah yang dilaksanakan secara daring. Baik, langsung saja mari kita awali pertemuan pada kali ini dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapat para ulama, ya, pendapat para ulama tentang hukum asuransi, ya. Nah, tentunya kita tahu gitu ya, di kalangan ulama sendiri masih terjadi ikhtilaf ataupun perbedaan pendapat berkaitan dengan asuransi. Nah, maka kita lihat ya, sebenarnya kenapa gitu ya, kenapa terjadi perbedaan pendapat tentang hukum asuransi ya. Tentu para ulama yang bersepakat ataupun yang berbeda pendapat punya pandangan masing-masing gitu ya, punya apa ya, dalil masing-masing dan seterusnya, sehingga kita perlu mengetahui gitu ya, sebagai akademisi, sebagai mahasiswa juga perlu tahu kenapa kemudian gitu ya, asuransi ini menimbulkan suatu pertentangan ya. Di satu sisi ada yang sepakat, di sisi yang lain ada yang tidak sepakat. Maka kita lihat. Baik, yang pertama ya, pendapat ulama tentang asuransi ini sifatnya variatif. Ya, variatif itu artinya ini mukhtalaf gitu ya. Bermacam-macam ya, ada yang bersepakat gitu ya, ada yang tidak sepakat, dan ini tergantung pada jenis asuransi dan juga interpretasi hukum Islam yang digunakan. Artinya apa? Ketika kita bicara interpretasi, maka pendekatannya adalah fikih. Karena apa? Interpretasi adalah pemahaman, gitu ya. Pemahaman seseorang terhadap suatu naskah, suatu teks, suatu dalil. Ya, maka inilah yang kemudian memunculkan interpretasi, pemahaman yang berbeda-beda, ya. Tergantung jenisnya, baik konvensional atau misalkan ada yang syar'i misalkan ya, yang syariah juga masih ada yang berbeda pendapat gitu ya, apalagi yang konvensional. Nah, maka kita perlu ketahui kenapa kemudian gitu ya, atas dasar apa para ulama berbeda pendapat tentang asuransi ya, dalam Islam itu seperti apa gitu ya. Baik, kita lihat. Nah, ulama ya berbeda pendapat tentang asuransi ini karena beberapa hal. Ya, yang pertama, gitu ya, ini berkaitan dengan riba. Ya, kita tahu mana riba ataupun bunga, yakni ziyadah. Ya, tambahan atas suatu bentuk pinjam meminjam itu namanya ziyadah ataupun riba. Maka konsepnya adalah begini: pinjam meminjam hakikatnya dalam Islam itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat, contoh begini, pinjam Rp1.000, maka kembali juga Rp1.000. Itu namanya pinjam meminjam. Tidak boleh kemudian ada tambahan, dan tambahan itu sifatnya adalah dijanjikan, disepakati di awal. Itulah yang dikatakan riba. Nah, dalam konteks asuransi konvensional ya, kenapa muncul riba? Karena apa? Premi yang diinvestasikan dengan bunga ya, dan itu yang dilarang di dalam Islam. Kok bisa Pak diinvestasikan dengan bunga? Karena begini, uang para pemegang polis, uang para peserta asuransi itu kan tidak semuanya disimpan di asuransi. Ada sebagian yang kemudian diinvestasikan atau diputar oleh perusahaan asuransi untuk kegiatan yang lainnya. Ya, celakanya adalah kalau kita tidak tahu ya, uang para pemegang polis, uang para konsumen ataupun nasabah asuransi diasuransikan atau diinvestasikan dalam bentuk usaha yang bertentangan dengan Islam misalkan. Nah, ini celakanya di situ. Maka ketika kemudian uang kita, ya uang nasabah diinvestasikan misalkan di bank konvensional yang jelas nyata-nyata menggunakan sistem bunga, maka itu yang dikatakan diharamkan. Ya, ini kita masih bicara yang sifatnya konvensional. Kemudian ada unsur gharar.
ketidakpastian. Di mana ketidakpastiannya? Yang jelas ini berkaitan dengan proses klaim. Klaim itu apa? Ya, mengklaim hak daripada para pemegang polis ataupun para nasabah asuransi, konsumen asuransi ya. Misalkan sama-sama asuransi jiwa. Nah, tentu ya antara nasabah yang satu dengan yang lain bisa jadi ya ada ketidakpastian yang didapatkan berapa rupiahnya, berapa jutanya gitu ya. Ini yang menimbulkan gharar, ketidakpastian. Kemudian di dalamnya juga mengandung unsur maisir ataupun gambling ataupun perjudian. Kenapa kok bisa ada unsur ini di dalam asuransi konvensional? Karena ada spekulasi, tindakan spekulatif yang beresiko tinggi atas suatu peristiwa yang tidak pernah kita pastikan ada atau tidak. Jadi misalkan begini, kita mendaftar sebagai peserta asuransi, gitu ya. Kemudian membayar premi setiap bulan dengan harapan ya, kita nanti akan mendapatkan semacam pengembalian ya atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Nah, inilah yang dikatakan sifatnya spekulatif, yang mengundi nasib. Dan itu dalam Islam tidak diperbolehkan berkaitan dengan mengundi nasib ya. Kemudian transaksi yang tidak jelas. Di mana tidak jelasnya? Kontraknya terkadang tidak transparan ya. Misalkan biasanya begini. Salah satu bentuk tidak transparansinya adalah ketika proses klaim ya. Terkadang ketika proses klaim itu secara apa ya? eh, tertuang syarat-syarat sangat mudah, tetapi ketika prakteknya ini terkadang menjadi sangat sulit untuk didapatkan. Ya harus ada apa namanya BAP ataupun syarat-syarat yang cukup terkadang dianggap meribetkan oleh konsumen, gitu ya. Walaupun tidak semuanya begitu, tetapi inilah yang kemudian ya terjadi ketidakjelasan terkait dengan akadnya. Ya, ini sangat disayangkan dan memang terkadang terjadi, gitu ya. Maka ini yang dikatakan kemudian kenapa para ulama kok apa berbeda pendapat tentang hukum asuransi ini, ya. Baik, inilah empat hal ini yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang hukum asuransi. Yang pertama, karena adanya unsur bunga. Yang kedua, karena adanya unsur gharar, ketidakpastian. Yang ketiga, adanya karena unsur maisir ataupun perjudian. Dan yang terakhir, karena transaksi yang tidak jelas. Nah, atas dasar inilah kemudian para ulama bersepakat gitu ya, bahwasanya perlu ditinjau ulang berkaitan dengan proses bisnis di dalam dunia asuransi. Jelas ya? Oke, baik kita lanjutkan. Nah, fatwa dan pendapat para ulama tentang asuransi konvensional. Ya, yang pertama dari Majelis Ulama Indonesia ini tegas ya, dari MUI tegas mengharamkan yang namanya asuransi konvensional. Ingat, konvensional ya. Jadi kalau konvensional, kenapa konvensional dilarang, Pak? Ya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tadi yang empat, mengandung maisir, gharar, ketidakpastian, kemudian mengandung unsur riba. Ya, empat hal inilah yang kemudian ditentang oleh Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan asuransi. Ya, kemudian ada ulama Syekh bin Bas, gitu ya, dan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau keduanya mengatakan secara bersepakat menolak asuransi konvensional. Prinsipnya tadi ada unsur maisir, gharar, riba, dan ketidakpastian. Ini yang menjadi pertimbangan utama kenapa kemudian asuransi konvensional itu tidak diterima. Artinya eh, bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Sedangkan pendapat ulama yang bersepakat berkaitan dengan asuransi, yaitu asuransi syariah, karena di dalamnya mengandung beberapa unsur. Yang pertama, ada unsur ta'awun, ta'awun, saling tolong menolong, saling berbagi resiko antar sesama peserta, antar sesama pemegang polis. Di mana tolong menolongnya? Ya tadi bahasanya adalah ada misalkan 5 peserta asuransi dalam suatu perusahaan asuransi. Semuanya membayar polis.
ya semuanya membayar polis. Nah, ketika semuanya membayar polis, maka otomatis kelimanya punya hak yang sama ketika ada klaim. Ya, misalkan ya si apa pemegang polis yang pertama dia mengalami kecelakaan, ya maka premi yang dibayarkan oleh keempat yang lainnya juga termasuk yang kelima, ya ini akan berbagi resiko. Ya otomatis preminya nanti juga akan membantu si ini ya si jempol peserta, kemudian ini juga akan membantu, ini juga akan membantu, ini juga akan membantu. Jadi saling ta'awun sebenarnya. Cuma masalah besarannya itu kan berbeda tergantung dari apa kasus yang terjadi, ya. Maka ada perbedaan terkait dengan jumlah ataupun klaim yang bisa diterima, ya. Kemudian tadi saya katakan ada pembagian resiko, ya. Resiko sesama pemegang polis itu saling ditransformasikan, saling dibagikan. Saya membayar premi, kalian membayar premi. Ketika ada di antara kita sebagai peserta asuransi, maka juga akan mendapatkan apa ya, premi dari teman-teman kita itu akan membantu kita sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kenapa asuransi yang syariah gitu ya, itu dibolehkan. Nah, kemudian berkaitan dengan dana investasi, artinya apa yang tadi saya katakan, premi yang kita kirimkan, kita bayarkan setiap bulan, itu kan tidak semuanya kemudian disimpan begitu saja di asuransi toh. Akan tetapi sebagian diinvestasikan atau mungkin diputar untuk aktivitas ekonomi syariah yang lain yang prinsipnya adalah tidak mengandung unsur empat hal tadi. Mengandung unsur riba, kemudian maisir, gharar, gitu ya, dan juga yang terakhir adalah ketidakpastian atau bahkan ada unsur kedzaliman, ya, tadlis, penipuan misalkan. Maka ketika terhindar dari unsur yang saya sebutkan tadi, maka ulama bersepakat asuransi syariah ya itu diperbolehkan. Nah, akadnya seperti apa Pak asuransi syariah, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian fatwa dan pendapat ulama tentang asuransi syariah ataupun takaful, ya. Yang pertama, lembaga fikih Islam ini semacam persatuan gitu ya. Ada lembaga fikih Islam dunia gitu ya yang memperbolehkan ya yang namanya asuransi syariah atau istilah yang lain adalah takaful, itu diperbolehkan ya. Kemudian ulama kontemporer ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, Hafizullah Ta'ala almarhum, beliau luar biasa, salah satu ulama kontemporer yang dimiliki oleh umat Islam. Beliau juga dengan pemikirannya, dengan pendapatnya, dengan ijtihadnya, ya memberikan dukungan pada asuransi syariah. Ya, karena prinsip tadi ada prinsip ta'awun, ya berbagi resiko, tidak sesuai dengan prinsip di dalam Islam, ya terhindar dari unsur riba, maisir, gharar, dan ketidakpastian. Nah, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia juga mendukung penuh dengan adanya asuransi syariah. Gitu ya. Memang nanti persoalannya adalah perlu adanya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, pendekatan praktis dalam asuransi syariah. Maksudnya apa pendekatan praktis? Nah, jadi sesuatu yang mudah gitu ya. Sesuatu yang mudah untuk bisa memahami tentang asuransi syariah. Nah, ini pendekatan praktisnya. Artinya sesuatu yang mudah saja supaya kita bisa memahami dengan gampang, dengan enak gitu ya terhadap asuransi syariah. Ya, berbeda dengan asuransi yang konvensional. Ya, nah dalam asuransi syariah kita perlu menggunakan pendekatan akadnya. Ya, di sini ada 3 macam akad. Yang pertama adalah akadnya akad tabaru. Tabaru itu kan dana kebajikan ataupun dana sumbangan atau sedekah gitu ya, infak dari para peserta asuransi. Nah, ini tadi ya premi-premi yang dibayarkan itu kan menjadi dana tabaru
ya, sebagian menjadi dana tabarruk, sebagian menjadi dana investasi yang kemudian nanti ya nanti bisa ada unsur mudorobahnya. Kenapa kok ada unsur mudorobahnya? Nah, tadi saya katakan ada yang sifatnya untuk dana kebajikan atau istilahnya dalam fikih disebut dengan tabarruk, ya, untuk membantu sesama peserta, ya. Kemudian sebagian kan dananya diinvestasikan untuk usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka ketika dana nasabah diinvestasikan, maka di situ perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang keuntungannya dibagi antara peserta asuransi, gitu ya, dengan perusahaan asuransi dan mungkin ada pihak lain sebagai pengelola di bidang investasi tersebut. Nah, kemudian ya, yang ketiga adalah wakalah. Wakalah itu kan perwakilan, agent, ya, agen. Nah, ketika agen, ya, kita menggunakan jasa orang lain, di situ ada namanya fee ataupun ujroh. Wajar kita memperkerjakan orang, masa ia tidak kita gaji? Itu kan dolim namanya. Maka dalam konteks asuransi syariah ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah akadnya ataupun kontraknya adalah dana premi sebagai dana tabarruk. Yang kedua, dananya untuk aktivitas investasi yang halal dalam konteks adalah akadnya mudharabah ataupun bagi hasil. Dan yang ketiga, akadnya adalah wakalah, yaitu apa? Kita mewakilkan dana premi yang kita bayarkan setiap bulan, mewakilkan pada pihak asuransi sehingga pihak asuransi berhak mengambil ujroh ataupun upah atau mendapatkan upah atas, ya, dana-dana dari peserta asuransi yang diasuransikan. Ya, preminya bisa di apa ya, ya kita nggak mungkin mengelola sendiri itu ya, maka dikelola oleh perusahaan asuransi. Jelas ya sampai sini ya. Baik, kemudian atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, misalkan ya dari aspek tadi hal-hal yang tidak dibenarkan atau yang dilarang dalam Islam, yang namanya asuransi syariah itu terbebas dari unsur riba, kemudian terbebas dari unsur gharar, kemudian terbebas dari unsur maisir, kemudian terbebas dari unsur zalim ataupun tadlis, penipuan, ketidakjelasan dan lain sebagainya. Maka kemudian asuransi syariah itu diperbolehkan, ya. Kemudian akadnya apa? Akadnya bisa untuk tabarruk, dana kebajikan, saling membantu satu sama lainnya, atau prinsip ta'awun. Yang kedua, akadnya akad mudharabah karena dana investasi, kemudian diinvestasikan mendapatkan keuntungan, keuntungannya dibagi dua. Hasilnya dibagi dua, itulah yang dikatakan bagi hasil ataupun mudharabah. Dan yang ketiga adalah wakalah. Perusahaan berhak mendapatkan fee ataupun ujroh atas dana premi yang kita kumpulkan setiap bulan sehingga untuk menggaji para pekerjanya ataupun para pegawai yang ada di asuransi syariah. Maka gitu ya, ini bisa kita simpulkan ya, ulama secara umum menolak yang konvensional karena mengandung unsur ini, gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, kalau yang syariah itu diperbolehkan. Karena apa? Ada prinsip ta'awun. Tadi sudah saya sampaikan, pengelolaan dana sesuai dengan syariah, ya. Kemudian ada pendekatan yang berbeda-beda. Artinya apa? Pendekatan yang sifatnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita memahami asuransi dengan mudah. Ya, inilah berkaitan dengan pendapat para ulama ataupun pendapat ikhtilaful ulama, ya, pendapat perbedaan pendapat ulama tentang asuransi. Tapi dalam konteks asuransi syariah, para ulama bersepakat seperti eh, ulama kontemporer Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kemudian Majelis Ulama Indonesia, dan lain sebagainya, masih banyak yang lainnya. Sementara yang konvensional semuanya juga bersepakat bahwasanya ketika ada unsur maisir, gharar, riba dan seterusnya yang bertentangan dengan Islam itu jelas diharamkan. Gitu ya. Ya, saya kira ini dulu ya berkaitan dengan tema pendapat ulama tentang hukum asuransi.
prinsipnya yang syariah sudah sepakat. Walaupun kemudian misalkan perlu ada kajian lebih lanjut ya tentang implementasi ya asuransi syariah ya. Silahkan kalau misalkan ada kajian penelitian lebih lanjut tentu akan menjadi lebih baik, lebih sempurna, kemudian akan lebih mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Karena yang namanya ilmu itu sifatnya progresif ya, masih bisa dikembangkan sesuai dengan dasar-dasar pemikiran yang ada, dan tentunya tidak boleh lepas dari core-nya Islam ya, berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya ya, dan mari kita cukupkan dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti presensi ya ada di deskripsi ya, nanti teman-teman ada kesempatan untuk mengisi sampai dengan waktu yang ditentukan. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.